sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi benda. Apa sih kata benda itu? Nah, kata benda itu memiliki bentuk abstrak dan konkret. Kata benda juga biasanya berperan sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kata benda juga memiliki karakteristik, yaitu berawalan pe, berakhiran an, berimbuhan gabungan pe dan an, kemudian berimbuhan gabungan ke dan an. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kata benda itu memiliki bentuk yang abstrak dan konkret. Apa sih perbedaan dari abstrak dan konkret itu? Nah, abstrak itu adalah benda yang wujudnya tidak ada secara fisik, namun bisa kita rasain. Contohnya itu kayak udara, ilmu, dan ide. Nah, sedangkan konkret itu benda yang memiliki bentuk fisik atau nyata dan dapat dilihat. Kayak misalnya itu nama diri, nama jenis, dan juga nama zat. Selanjutnya, materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi diri. Nah, di poin pertama itu ada identitas diri. Apa sih identitas diri itu? Identitas diri itu memiliki gambaran diri yang jelas. Nah, setiap orang pastinya itu memiliki identitas diri. Nah, poin yang kedua itu ada gelar kekerabatan. Gelar kekerabatan merupakan sapaan yang berhubungan dengan pertalian darah dan juga perkawinan, seperti keluarga inti dan keluarga besar. Contoh dari keluarga inti itu ibu dan ayah, sedangkan keluarga besar itu seperti paman dan juga bibi. Kemudian poin yang ketiga itu ada karakteristik. Karakteristik itu merupakan bawaan kepribadian serta watak. Nah, selanjutnya itu di poin keempat ada status sosial. Status sosial itu merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Nah, seperti jabatan, pendidikan, kekayaan, politis, keturunan, dan juga agama. Nah, selanjutnya poin yang terakhir itu yang kelima ada pangkat akademik. Pangkat akademik itu merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas dan wewenang seseorang dalam suatu pendidikan yang tinggi. Nah, contoh dari pangkat akademik itu seperti Dr. Muhammad Hatta. Nah, doktornya itu merupakan bagian dari pangkat akademik. Nah, di materi yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan ini memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri yang pertama itu kalimat sapaan digunakan hendak memulai pembicaraan. Yang kedua itu kalimat sapaan juga disesuaikan dengan usia, gender, pangkat penggunaan. Dan yang terakhir, kalimat sapaan juga harus memperhatikan kondisi dan juga situasi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari beberapa kalimat sapaan. Yang pertama itu contoh kalimat sapaan dari pidato. Biasanya pidato itu menggunakan kalimat sapaan hadirin yang berbahagia. Yang kedua itu kalimat sapaan gelar. Contohnya itu, Pak Dokter, bagaimana keadaan pasien di kamar 302? Nah, kata dokter itu merupakan kalimat sapaan dari gelar. Kemudian yang ketiga itu pada kakak. Contohnya, Abang bisakah antar saya ke sekolah? Yang keempat itu kalimat sapaan kekerabatan. Contohnya, Pak Agus bagaimana kabarnya? Dan yang terakhir kalimat sapaan kepada teman, yaitu apa kabar Rudi? Nah, seperti itulah kalimat sapaan dari pidato, gelar, kepada kakak, kekerabatan, dan juga kalimat sapaan kepada teman. Nah, kemudian ada kalimat sapaan kepada teman. Nah, kalimat sapaan kepada teman ini biasanya menggunakan kalimat sapaan informal, seperti memanggil nama dan juga sapaannya itu bebas, tidak menyakiti. Nah, sedangkan kalimat sapaan untuk yang lebih tua itu kita tidak boleh sama dengan sapaan kepada teman sebaya. Jadi, sapaan yang lebih tua itu kita harus lebih sopan. Seperti, Bang, bolehkah Ani ikut Abang? Nah, di materi yang keempat ini saya akan menjelaskan mengenai dialog, prolog, dan epilog. Pengertian dari dialog sendiri ini merupakan percakapan dalam drama, cerita, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pengertian dari prolog itu merupakan kata pengantar untuk memperkenalkan isi suatu karya sastra. Nah, umumnya isi prolog itu menjelaskan mengenai tokoh-tokoh, pemeran,
serta konflik yang terjadi. Adapun contoh prolog itu sebagai berikut. Nah, kemudian pengertian dari epilog. Epilog ini merupakan kata penutup dalam drama serta untuk menyimpulkan dan menarik pelajaran. Berikut adalah contoh dari epilog. Nah, dari contoh epilog tersebut kita dapat menarik pelajaran, yaitu kita harus tetap hidup rukun dalam bertetangga. Nah, kemudian yang terakhir itu ada berdialog dengan teman sejawat. Nah, berdialog dengan teman sejawat ini merupakan interaksi dengan orang-orang yang punya kesamaan dalam usia maupun status. Nah, berikut adalah contoh dari dialog teman sejawat. Nah, seperti itulah contoh dialog dengan teman sejawat. Nah, jadi sekarang sudah paham ya apa itu dialog, prolog, dan epilog. Nah, di materi yang kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis membaca dan juga membaca petunjuk. Nah, pengertian dari membaca yaitu memahami arti makna yang terkandung di dalam bahan tulisan. Kemudian, dalam membaca juga kita harus mengetahui syarat pembaca yang baik itu seperti apa. Nah, sini syarat pembaca yang baik yaitu menguasai kecepatan membaca, serta kita juga harus paham apa yang dibaca. Kemudian, menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca ketika melakukan kegiatan membaca, itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu membaca nyaring atau bersuara, dan yang kedua itu membaca senyap atau dalam hati. Nah, yang pertama membaca nyaring bersuara. Melalui membaca bersuara, siswa itu belajar mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang dipelajarinya secara benar. Nah, kegiatan membaca suara yang paling sederhana yang pernah kita lakukan itu adalah ketika kita memulai pembelajaran di kelas pada tingkat kelas 1 sekolah dasar. Bahkan, siswa secara tidak langsung juga mengucapkan dengan benar kelompok kata, kalimat, dan wacana utuh melalui membaca suara ini. Sedangkan membaca senyap atau dalam hati, yaitu kegiatan membaca dengan tidak mengeluarkan suara, tanpa adanya gerakan bibir dan kepala, dan juga tanpa berisik. Kemudian dalam memahami bahan bacaan yang dibaca itu juga secara diam atau di dalam hati. Kemudian, menurut Tarigan dan Haras, ditinjau dari cakupan bahan bacaan yang dibaca, dapat dibedakan atas dua jenis kegiatan membaca. Yang pertama itu membaca ekstensif. Nah, membaca ekstensif ini adalah membaca secara luas. Objeknya itu meliputi sebanyak mungkin, akan tetapi dalam waktu yang singkat. Seperti membaca survei, membaca sekilas, dan juga membaca dangkal. Yang kedua itu membaca intensif. Nah, salah satu tujuan membaca intensif yaitu untuk memperoleh kesuksesan dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, seperti membaca telaah isi dan juga membaca telaah bahasa. Nah, membaca juga diklasifikasikan berdasarkan kecepatannya, yaitu yang pertama membaca scanning dan membaca skimming. Membaca scanning. Nah, dalam kegiatan membaca ini, pembaca tidak perlu membaca teks bacaan kata demi kata, dan juga tidak perlu membaca secara teliti keseluruhan bahan bacaan yang kita butuhkan. Nah, sedangkan membaca skimming itu menuntut pembaca memiliki kemampuan untuk memproses teks dengan cepat, dan juga untuk memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Jadi, dalam membaca skimming ini, pembaca memperoleh gambaran umum mengenai bentuk dan juga isi teks. Selanjutnya yaitu membaca petunjuk. Smith dalam Ginting berpendapat bahwa membaca merupakan sebuah kegiatan untuk membangun sebuah pemahaman dari teks yang tertulis. Sedangkan petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Nah, jadi berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan tadi,
dapat disimpulkan bahwa membaca petunjuk itu merupakan aktivitas atau kegiatan untuk membangun pemahaman terkait informasi mengenai sesuatu, berupa arahan yang diberikan dan tentang bagaimana sesuatu itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, kemudian itu ada contoh membaca petunjuk. Di sini ada petunjuk penggunaan obat batuk. Di bawah ini aturan pakai penggunaan obat batuk. Bayi umur 0-2 tahun 2 kali sehari setengah sendok teh. Artinya itu obat tersebut diminum 1 hari 2 kali dan setiap minum setengah sendok teh. Aturan minum ini untuk bayi berumur 0-2 tahun. Kemudian anak-anak umur 3-12 tahun 3 kali sehari setengah sendok teh. Artinya itu obat tersebut harus diminum 3 kali dalam sehari. Setiap minum itu 1-2 sendok teh. Aturan minum ini untuk anak-anak berumur 3-12 tahun. Kemudian yang terakhir, dewasa dari umur 12 tahun 3 kali sehari 1-2 sendok makan. Artinya obat tersebut harus diminum 3 kali dalam 1 hari dan setiap minum 1-2 sendok makan. Nah, aturan minum ini untuk orang yang telah berumur 12 tahun ke atas. Nah, kemudian yang terakhir itu dalam membaca kita juga harus tahu tata cara membaca dengan baik dan benar itu seperti apa. Nah, tata caranya yaitu pertama, pilih tempat dan suasana yang cocok untuk membaca. Biasanya tempat dan suasana yang cocok untuk membaca itu yang cukup terang, sejuk, bersih, nyaman, tenang, dan rapi. Kemudian itu konsentrasi. Kita juga harus butuh konsentrasi. Dan yang ketiga itu baca ulang buku. Nah, dengan kita membaca ulang buku itu, kita akan paham dan juga mengerti tentang isi bacaan tersebut. Nah, di materi yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara membaca puisi dan membaca teks. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu nih pengertian dari puisi itu apa dan bagaimana karakteristiknya. Jadi, puisi itu adalah salah satu karya sastra yang disusun untuk mengekspresikan ide, gagasan, perasaan, dan emosi penyair dengan menggunakan kata-kata yang indah. Jadi, puisi ini juga memiliki karakteristik. Nah, karakteristiknya itu yang pertama, penyusunannya itu dalam bentuk bait-bait, kemudian bersifat konotatif dan juga imajinatif, dan yang terakhir itu bersifat ambiguitis atau memberikan banyak penafsiran. Selanjutnya itu ada pengertian dari prosa. Prosa menurut Kosasih adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita atau narasi. Kemudian prosa dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan juga prosa baru, yang dimana masing-masing prosa tersebut itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Yang pertama, karakteristik dari prosa lama. Hampir seluruhnya berbentuk hikayat, tambo, dan dongeng. Kemudian dipengaruhi oleh kesusastraan Hindu dan Arab. Yang terakhir, cerita sering bersifat anonim. Nah, sedangkan karakteristik dari prosa baru yaitu prosa baru bersifat dinamis atau senantiasa itu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian bentuknya novel dan cerpen atau berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Dan yang terakhir itu dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Kemudian yang terakhir itu ada tata cara membaca teks dan juga tata cara membaca puisi. Nah, tata cara membaca teks itu yang pertama, kita harus menyoroti ide-ide baru dengan mempergunakan penekanan yang jelas. Yang kedua itu menjelaskan perubahan dari satu ide ke ide lainnya. Dan yang ketiga, menerangkan kesatuan-kesatuan kata yang tepat dan baik. Selanjutnya itu tata cara membaca puisi. Nah, membaca puisi yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu ekspresi. Nah, ekspresi ini sangat penting. Kalau misalkan kita membaca puisi bertema gembira atau senang, ekspresi kita itu harus senang juga dan gembira. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan kita membaca puisi bertemakan sedih, kita juga harus berekspresi sedih atau mimik wajah kita itu sedih. Kemudian yang kedua itu ada intonasi. Nah, membaca puisi itu kita harus berintonasi lantang. Dan yang terakhir itu percaya diri. Percaya diri ini menjadi poin yang tidak kalah penting. Nah, membaca puisi itu diperlukan rasa percaya diri tingkat tinggi, karena saat membaca puisi itu kita harus berekspresi secara mendramatisir. Baik, untuk materi yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai menulis tegak bersambung. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu apa itu buku tulis halus atau garis tiga.
Nah, buku tulis halus atau garis tiga adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang terdiri dari 3 baris. Nah, fungsinya itu untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama, perbandingan huruf besar dengan huruf kecil menjadi benar, sehingga terlihat rapi, indah, dan juga jelas. Nah, jadi menulis tegak bersambung itu merupakan kegiatan merangkai huruf lepas atau tegak menggunakan pensil dengan posisi huruf tegak secara berangkai atau tidak putus. Nah, selanjutnya juga kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menulis tegak bersambung. Yang pertama itu mengenalkan bentuk-bentuk baris. Dimulai menulis dari tepi bawah baris ketiga. Kemudian yang kedua itu mengenalkan berbagai huruf sambung. Huruf sambung itu terbagi menjadi 4, yaitu ada huruf berjambul, huruf berekor, huruf tidak berjambul, dan juga tidak berekor. Nah, yang terakhir itu kemudian mengulangi penulisan secara terus-menerus dan dilanjutkan dengan menulis kalimat yang sederhana. Di materi yang ke-8 ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan. Nah, apa sih ringkasan itu? Ringkasan merupakan hasil kegiatan merangkum dan juga sebuah tulisan singkat yang memiliki tujuan agar pembaca itu dapat memahami gagasan sebuah karya tulis. Ringkasan juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama itu memudahkan kita dalam membaca gagasan utama karya tulis. Yang kedua, cepat dalam mengingat kembali gagasan utama karya tulis. Dan yang ketiga, kita juga dapat melatih kreativitas dalam membuat ringkasan. Kita juga harus tahu nih langkah-langkah dalam menulis sebuah ringkasan. Nah, menurut Kusuma ini ada 4 langkah dalam menulis ringkasan. Yang pertama itu ada membaca, yang kedua menyeleksi, yang ketiga menulis, dan yang terakhir yang keempat itu membandingkan. Nah, di materi yang ke-9 ini saya akan menjelaskan mengenai parafrase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan tanpa mengubah pengertian atau macam bahasa menjadi bahasa yang lain. Kita juga harus tahu langkah-langkah dalam membuat parafrase. Nah, langkah yang pertama itu membaca teks asli dan memahami. Kemudian singkirkan teks asli dan catatlah kalimat inti dan kata kuncinya. Kemudian kembangkan kalimat inti dan kata kunci. Setelah itu kembangkan kalimat inti dan kata kunci. Barulah tuliskan kembali inti pikiran penulis dengan kalimat sendiri. Dan yang terakhir itu tulislah sumbernya. Nah, berikut adalah contoh kalimat dari parafrase. Nuni berusia 35 tahun, Rina juga berusia 35 tahun. Diparafrasekan menjadi Nuni dan Rina sama-sama berusia 35 tahun. Nah, di situ kita kembangkan lagi kalimat menggunakan bahasa sendiri, akan tetapi tidak mengubah pengertian atau makna dari kalimat awal. Pada materi ke-10, saya akan menjelaskan mengenai surat resmi dan juga surat pribadi. Kemudian pada materi ke-11 ini saya akan menjelaskan mengenai formulir dan kwitansi. Nah, kemudian yang terakhir pada materi ke-12 ini saya akan menjelaskan mengenai naskah pidato. Nah, apa sih pengertian dari pidato itu? Nah, pidato itu merupakan salah satu kegiatan berbicara di depan banyak orang dalam rangka menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, kemudian tujuan dari pidato ini memberikan informasi kepada sekelompok orang agar menjadi tahu akan sesuatu dan juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain agar mereka itu berkehendak menerima ajakan kita secara senang hati atau tanpa paksaan. Nah, yang terakhir itu ada struktur penulisan pidato. Yang pertama itu ada judul, yang kedua itu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini untuk mengawali pidato dan biasanya itu salam secara agama. Yang ketiga itu ada pendahuluan. Biasanya menyampaikan pokok masalah yang akan dibahas. Kemudian yang keempat itu ada isi pidato. Yang kelima ada penutup. Nah,
penutup ini seperti simpulan, harapan, atau anjuran atas apa yang disampaikan. Dan yang terakhir ini, yang keenam, ada salam penutup. Nah, bagian akhir pidato ini berupa salam dan juga terima kasih. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.